Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi trik, ya, berbagi cara agar melakukan verifikasi dengan cepat. Pada halaman verifikasi ini, Bapak Ibu bisa membagi petugas verifikator berdasarkan jenis riwayat. Ya, misalkan dalam satu unit verifikasi ada 11 verifikator. Kalau ada 11 berarti dibagi rata saja. Satu orang pegang satu riwayat. Ya, jadi misalkan verifikator A pegang riwayat jabatan, verifikator B pegang riwayat pendidikan, dan seterusnya. Kalau dalam satu orang verifikator memegang satu jenis riwayat, harapannya nanti verifikator tersebut akan terbiasa dengan konten yang akan dia verifikasi. Contohnya di riwayat jabatan. Maka di sini dia akan terbiasa dengan kolom-kolom seperti unit organisasi, nama jabatan, nomor SK, dan lain-lain. Jadi dia akan sampai hafal ya isian dan kolom-kolomnya. Dan juga dokumennya kan di sini hanya satu jenis ya, yaitu SK jabatan, atau ada SK pelantikan jika ada yang upload ya, karena ini opsional. Nah, dokumen pun juga menjadi ini ya, penting juga kalau satu orang verifikator melakukan random verifikasi di banyak riwayat, maka dia harus mempelajari dokumen-dokumen di setiap riwayat. Kalau dia hanya mengetahui atau mengecek satu riwayat saja di riwayat jabatan misalkan, maka dia akan terbiasa atau dia akan mudah memahami SK jabatan pada setiap orang. Seperti itu ya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah ketika Bapak Ibu mengecek data ini sudah sesuai atau tidak ada perubahan, itu tidak perlu ya melakukan klik tombol simpan. Jadi langsung aja ke selanjutnya. Di sini juga bisa dilakukan cross check akhir ya pada halaman atau step 4 untuk resume atau halaman ringkasannya di sini. Kemudian di sini juga bisa dilihat juga dokumen pendukungnya. Kalau sudah, tinggal dicek atau dilakukan rekomendasi atau memberikan rekomendasi kepada approval ya, baik terima ataupun tolak. Kalau tolak, silahkan diketik alasannya, kemudian klik kirim. Itu beberapa tips. Kemudian pada halaman verifikasi ini juga perlu informasi juga ya, bahwa yang muncul defaultnya adalah yang input berkas. Jadi kalau setelah melakukan verifikasi, maka misalkan data ini yang paling atas ini, saya melakukan verifikasi, maka data ini akan hilang dari inbox. Ya, bukan hilang sebenarnya, karena statusnya berubah ya, berubah menjadi terverifikasi di instansi. Nah, karena statusnya berubah, maka pada halaman tampilan inbox verifikasi ini itu tidak akan muncul. Tapi kalau ingin melihat hasil verifikasi kita bisa pilih status usulan ya. Kita pilih statusnya berkas tersimpan atau terverifikasi. Nanti bisa di klik cari. Kebetulan saat ini sepertinya masih diperbaiki untuk tombol carinya untuk pilihan status usulan. Sehingga nanti akan muncul di sini status usulan berdasarkan statusnya. Datanya berdasarkan statusnya akan muncul di sini ya. Jadi secara default memang pilihan input berkas. Itu, jadi tidak usah bingung kalau data yang sudah diverifikasi hilang atau tidak muncul lagi pada halaman ini. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah terkait dengan tipe usulan. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau dia tipe usulannya ini tambah, berarti dia menambahkan data baru, ya kan, mengajukan penambahan data baru. Ini yang harus hati-hati. Artinya Bapak Ibu perlu melakukan pengecekan antara data lama yang ada di riwayat misalkan dengan data yang diajukan, ya, seperti itu. Karena data baru ini kan berarti kan data yang memang baru belum ada sebelumnya gitu ya. Iya, kalau belum ada sebelumnya pasti di sini kosong ya, nggak ada ya. Kalau misalkan udah dia pengajuannya ubah, berarti di sini datanya akan muncul di sini data lamanya dan bisa dilakukan pengecekan data apa yang berubah. Tapi kalau data baru, tombol riwayat data ini nggak perlu dilihat ya, karena memang datanya baru. Tapi kalau mau lihat juga nggak apa-apa sih. Kemudian itu tips yang ketiga, bahwa
tipe usulan ini menjadi penting ya, untuk dicek. Kalau ubah data mestinya dia hanya melakukan perubahan, bahkan beberapa data sudah nggak ada yang dilakukan perbaikan ya, dia hanya mengupload dokumennya aja. Karena kan semua belum ada dokumen, maka banyak data yang sudah sesuai data terakhirnya ya, dan dia hanya melakukan unggah dokumen. Sehingga untuk yang tipe usulannya ubah itu sebenarnya bisa dilakukan verifikasi dengan cepat ya, karena poinnya di sini dia hanya melakukan perubahan data, baik datanya mungkin juga secara data nggak berubah, tapi secara dokumen ada penambahan seperti itu. Tapi kalau tambahkan dia menambahkan data baru ya, makanya ini perlu kehati-hatian dalam melakukan verifikasi. Kalau misalkan tadi terkait dengan melihat data data dokumen itu agak kesulitan, Bapak Ibu bisa menggunakan dua browser ya. Jadi sebenarnya MySAPK ini atau SCSN ini bisa login di dua browser dengan satu login yang sama. Jadi satu browser di sebelah kiri, satu browser di sebelah kanan. Jadi nanti untuk melihatnya bisa lebih mudah ya, kanan kirinya gitu. Itu sih salah satu cara aja sih. Oke, ini kenapa nih? Ini seperti ada gangguan di training. Mungkin itu aja dulu. Jadi kesimpulannya adalah untuk cara cepat ya, mungkin juga salah satu yang bisa mempercepat ya adalah pembagian unit user verifikator dengan jenis riwayatnya. Kalau bisa bagi habis ya sudah, dibagi per jenis riwayat sehingga dia akan lebih fokus ke dalam riwayat itu terus. Kemudian pastikan atau perhatikan tipe usulan. Kalau usulan ubah mestinya ini bisa lebih cepat ya, karena ubah ini bisa jadi hanya data unggahannya aja yang yang dilakukan upload ya, atau penambahan dokumennya aja, tapi secara data sudah sesuai. Tapi kalau tambah mesti hati-hati, ini harus dicek benar ya, karena ini data baru yang diajukan oleh ASN seperti itu. Kemudian ketika misalkan tadi ada data untuk yang ubah, misalkan tadi contohnya ubah ya, untuk ubah kalau memang di sini tidak ada perubahan, nggak usah disimpan ya, biar langsung aja ke step selanjutnya, ke step 4. Kemudian pilih rekomendasi, memberikan rekomendasi terima atau tolak, kemudian buat catatan alasan kalau memang kita memberikan rekomendasi tolak ke petugas approval. Di sini tidak akan balik ke MySAPK ke usernya kalau kita memberikan rekomendasi apapun. Dan verifikator itu tidak bisa menolak. Tadi itu hanya untuk memberikan rekomendasi saja ke petugas approval. Nanti petugas approval lah yang akan melakukan memberikan keputusan apakah terima atau tolak. Dan setelah itu pun juga kalau diterima langsung masuk atau update ke profil ASN-nya, dan juga akan mengupdate ke MySAPK-nya. Kalau tolak ya data yang diajukan tidak akan berubah gitu ya. Dan ASN juga tidak akan bisa mengusulkan kembali karena kan sudah selesai ya. Nah, berbeda nanti jika event PDM ini tahun depan ya, yang reguler, yang akan kita buka setiap hari, itu ketika nanti ditolak ya dia bisa mengajukan kembali gitu si ASN-nya seperti itu. Jadi bisa dilakukan terus menerus penambahan datanya, baik data yang terakhir maupun data historikalnya. Mungkin itu sementara ya untuk sharing pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.